di Pak Roland, ya Allah, hafal, pahami, amalkan. Apa tadi? Pahami dan apa? Amalkan. Saya pernah mengkaji ini 99 di Jamaah Al-I'anah, kala itu di Majelis Taklim Widya Chandra. Itu Pak butuh waktu 3 tahun. Ya, itu di saat Covid bahkan terus dari Ar-Rahman sampai akhir. Makanya saya berharap Asmaul Husna ini jika bisa dipahami, baiknya kalau ada kajian Asmaul Husna ikuti, berkah insya Allah. Ya, jadi ada perintah untuk menghafalnya. Kalau sudah ada niatan, insya Allah dikasih kemudahan. Meskipun terkadang susah menghafal karena faktor. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, tolong lihat sini. Walillahil asmaul husna. Tolong lihat ke sini, maaf ya. Fa artinya maka, kata sambung. Fada'u artinya doa. Maka berdoalah, karena ini berbentuk perintah di Quran. Maka kita sama Allah disuruh apa? Berdoa. Berdoanya kepada Allah. Tapi di sini tidak disebut kata Allah, tapi disebut kata pengganti, yaitu nya. Nya Allah. Apa tadi? Nya. Maka berdoalah kepadanya. Nya kembali ke sini. Asmaul Husna, ya Allah ya Rahman, tambah jadinya Allah. Nya kembali kepada siapa? Allah. Maka berdoalah kepada Allah bi artinya dengan menyebut ha, domir kembali ke sini. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut, sama-sama yuk, dan berdoalah kepada siapa? Dengan menyebut. Berarti kalau begitu di ayat ini yang barusan kita baca bareng-bareng ada perintah kalau kita doa sebutlah Asmaul Husna. Jelas ya semua ya? Kalau kita berdoa apa tadi? Sebutlah. Maka menyebut Asmaul Husna dalam berdoa, maka doa itu dijadikan, maka Asmaul Husna itu dijadikan wasilah. Apa Pak? Wasilah. Masya Allah, lisan Bapak luar biasa. Pak Roland? Apa tadi namanya? Apa itu wasilah? Namanya perantara. Maka kita berdoa boleh nggak pakai perantara? Boleh. Perantaranya adalah. Maka kalau saya boleh sarankan, Bapak punya anak atau cucu, apa yang terjadi? Di copy aja 99, di print, di laminating. Maka usahakan ketika dalam berdoa di mobil dan sebagainya dibawa tuh. Maka Asmaul Husna dijadikan apa tadi? Wasilah. Boleh nggak berdoa dengan wasilah? Jangan ragu, boleh apa enggak? Sedangkan yang di Quran ini disuruh wasilahnya dengan Asmaul Husna. Tolong lihat ke tangan saya. Jangan dikatakan dhaif, ini Sahih Al-Bukhari. Nabi bersabda, ucapan Rasul saya persingkat dengan bahasa saya. Ada 3 orang masuk ke dalam gua. Tiba-tiba dengan izin Allah batu besar bergelinding dari atas menutupi pintu gua. 3 orang ini bisa keluar atau tidak? Tidak. Bisa. Dia minta kapan aja waktunya. Keluar juga dia akhirnya. Sabar menghadapi beliau ya Allah. Sabar ya Allah. Saya berlagi ya. Sama-sama ya, sama-sama ya. Ya Allah, yang merokok semoga berhenti dari rokok ya Allah. Nah, sini bareng-bareng ya. Tolong fokus dulu sama-sama ya. Ini bukan Ashabul Kahfi. Nanti bisa buktikan, kita cari sama-sama benar nggak ucapan ini. 3 orang masuk ke dalam, lalu batu besar dengan izin Allah bergelinding sehingga menutupi pintu gua. Dan 3 orang ini awalnya nggak bisa apa? Keluar. Akhirnya mereka berdoa dengan wasilah. Izin Tuhan. Jangan mendahului.
pokoknya saya memaklum banget dan ngadepin mereka. Saya sabar. Pokoknya jangan ada yang baperan ya. Kalau Ya. sampai kita keluar, kita nggak cerita ini. Saya yakin logika saya. Yang Ya, benar terusin lagi ya. Berapa orang tadi nih? Akhirnya mereka berdoa dengan wasilah apa Ustaz? Yang pertama, ya Allah, saya punya kebiasaan memberikan perahan susu kambing setiap sore ke orang tua. Pulangnya aku dari hutan mencari kayu bakar sudah larut malam. Aku temukan orang tuaku sudah tidur. Maka aku tetap perah susu kambing. Anak istriku minta tidak aku berikan sebelum diminum orang tuaku. Maka aku masuk ke dalam. Kemudian aku pegang gelas isinya susu. Enggak ditaruh di meja, diapakan? Dipegang. Maka tengah malam orang tuaku bangun, segera aku berikan susu yang ada di gelas ini. Wasilah baktiku sama orang tua, bukakanlah pintu goa yang tertutup. Batunya geser sedikit. Bisa dipahami ya? Bisa keluar nggak? Belum. Udah kan geser. Pak siapa kembali Pak? Dito. Pak Budi? Pak Ito? Bisa keluar nggak Pak Ito? Belum, karena cuma akhirnya tinggal berapa orang lagi nih? Ya Allah, saya suka dengan sepupu saya yang cantik tapi dia, ya Allah, ya Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai mana tadi? Sampai saya suka dengan sepupuku yang cantik tapi dia tidak suka denganku. Kita nyebutnya bertepuk. Musim paceklik tiba, dia mencariku, membutuhkan uang. Aku berikan mi'ah wa ishruna dinar. Nabi mengatakan aku berikan 120 dinar dengan catatan aku siap untuk menyetubuhinya. Enggak, biasa aja yang na'udzubillah gitu lah. Ya astagfirullahaladzim. Dia enggak terusin lagi. Sampai mana tadi itu? Sampai 120. Maka ketika aku akan mendekati tubuhnya, dia mengatakan ittaqillah. Wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Maka aku menghindari darinya. Aku berikan 120 dinar tanpa minta imbalan sedikit pun dari badannya. Maka wasilahku menghindari zina. Bukakanlah pintu goa yang tertutup. Batunya geser sedikit. Namanya wasilah. Bisa keluar? Belum. Pak Ito bisa keluar? Kenapa belum? Masih ada orang satu lagi, baru dua yang ngomong. Siapa samping parolan? Riko. Pak Riko, semoga sehat selalu ya Allah. Tinggal berapa nih? Yang ketiga, ya Allah, saya punya pegawai. Setiap awal bulan saya berikan uang gaji. Di saat awal bulan pembagian uang gaji, ada satu orang pegawaiku belum menerima uang gaji, entah udah hilang, entah kemana perginya. Uang gajinya aku nggak makan, aku putar, aku belikan domba. Lama kelamaan banyak, aku belikan sapi. Lama kelamaan banyak, aku belikan onta. Lama kelamaan banyak, maka lahan dan pegawainya semakin banyak. Maka beberapa tahun kemudian, pegawaiku yang belum menerima uang gaji mencari-cari aku. Ngapain mencari dia? Minta uang gaji. Maka aku katakan lahan dan pegawai yang luas, juga binatang ternaknya semua milik engkau. Sampai dalam hadis dikatakan alla tastazibu, engkau jangan bercanda, aku nggak bercanda. Maka ya Allah, dia ngambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun untukku. Wasilah kejujuranku dan wasilah sedekahku, bukakanlah pintu gua yang tertutup. Batunya geser lagi. Namanya apa? Dan 3 orang ini akhirnya bisa keluar. Besok hari apa? Boleh nggak sebelum azan maghrib besok insya Allah kita niatkan puasa, menjelang azan maghrib, ya Allah wasilahku puasa, aku punya hajat begini dan begitu, berikan kemudahan. Boleh apa enggak? Boleh. Bapak hataman Quran 30 juz, setelah hataman, ya Allah berikanlah kemudahan segala hajatku, wasilah hatamanku 30 juz. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi yang diinginkan di Quran ini adalah apa tadi? Asmaul. Maka saya berusaha setiap malam sebelum berdoa saya baca Ar-Rahman sampai 99.
Setelah itu baru doa. Maka kalau begitu Pak pribadi, marginnya perbanyaklah baca. Ya Allah, sabar ya Allah. Bisa dipahami nggak semuanya? Nah, Asmaul Husna yang kita bahas pada siang hari ini insya Allah yaitu nomor urut yang ke-17. Ya Allah, silakan ingin melihat Google Asmaul Husna. Nomor berapa tadi itu? Dari Ar-Rahman sampai 17. Yuk sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya yuk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq. Belum keluar, astagfirullahaladzim. Apa tadi namanya tadi? Apa namanya tadi? Tolong lihat ke sini sama-sama. Yaitu Ar-Razzaq. Tolong lihat ke sini. Ar-Razzaq. Coba sini semuanya, tolong lihat. Apa namanya? Ar-Razzaq. Berarti Asmaul Husna kalau boleh dibilang adalah nama lain dari Allah yang jumlahnya ada. Maka nama lain dari Allah yang jumlahnya 99, diantaranya nomor yang ke jumlah total rakaat sholat 5 waktu 17. Jangan ragu, berapa? 17. Malam nuzul Quran malam ke. Makanya sengaja insya Allah ini saya bahas nomor yang ke-17. Namanya apa tadi? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq berarti Allah pemberi rezeki. Apa tadi? Allah pemberi. Tolong lihat ke sini dulu, tidak lihat Qurannya, tidak bicara sebentar. Huruf asalnya 3. Ro, Zain, Qaf. Tulisannya dalam bahasa Indonesia R-I-Z-K-I. Apa namanya? Tapi kalau Bapak buka KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisannya R-E-Z-E-K-I. Namanya rezeki. Tapi kalau bahasa saya di Cepete, Betawi Cepete, bilangnya rejeki. Apa namanya? Jadi kalau begitu boleh bilang rezeki. Makanya ada laki-laki namanya boleh bilang rezeki, boleh bilang. Maka kalau begitu Ar-Razzaq adalah Allah yang maha memberi. Bahasa Arabnya hamba adalah abdun. Bahasa Arabnya hamba adalah abdun. Kalau ininya dihapus, abdunnya domatainya dihapus, digabung jadi ke sini, maka jadinya Abdul Razzaq. Apa namanya? Abdul. Ada nggak laki-laki namanya Abdul Razzaq? Berarti harapan orang tuanya biar selalu diberikan, dimudahkan rezeki. Tapi di kita kadang Razzaq dipanggil jadi Ojak jadi Rojali. Astagfirullahaladzim ya Allah. Razzaq jadi apa? Itulah Indonesia. Razzaq jadi Bapaknya Ayu Ting Ting. Emang Indonesia suka begitu ya, lebih simpel aja. Fauzi, Fauzan, Syafi'i. Apa ini? Apa itu Razzaq? Apa itu rezeki? Apa itu rezeki? Quran suratnya ke-65 ayatnya 11. Sama-sama, tolong berikan Pak Budi ke pakai PCG. Pak Agil, surat berapa tadi? 65.
Silakan dibuka handphonenya Pak, biar barokah semuanya yuk. Berarti surat berapa tadi? 65. Suratnya 65, ayatnya berapa? 11. Suratnya 65, ayatnya berapa tadi? 11. Sudah belum? Sudah belum? Ya Allah, yang ribet buka handphone, buka Quran, dimudahkan hajat urusannya ya Allah. Pak Agil yang baca terjemah nanti angkat suaranya. Sudah belum? Sudah. Pegang mikrofonnya Pak Agil. Pak Agil udah ketemu belum? Udah ketemu? Ya silakan, mikrofonnya bisa Bapak. Yuk sama-sama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Rasulai yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Langsung. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Ada nggak kata rezeki? Ada nggak kata rezeki? Di Quran disebut apa? Rizqa. Silakan Pak Adil baca bismillah, angkat suaranya. Silakan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terjemahnya. Berupa seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Ke tangan saya. Sebentar. Bapak yang belakang fokus. Mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Apa tadi? Mengeluarkan dari menuju, atau kalau bahasa lebih luasnya, mengeluarkan dari kesesatan menuju hidayah. Tandai ya. 1. Mengeluarkan dari kesesatan menuju apa? Hidayah. Teruskan lagi Pak Agil. Siapa yang beriman kepada Allah. Yang kedua, Allah memberikan dia keimanan. Berarti kita semua alhamdulillah wasilah orang tua kita menjadi orang yang beriman. 3, silakan Pak. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, Beramal soleh, termasuk hadir ke sini ternyata adalah anugerah dari siapa? Allah. 3, Pak Ito. Coba ulangi yang 3 tadi. Ya Allah, mudahkan dia ya Allah. Bismillah. Yang pertama dikeluarkan dari kesesatan menuju hidayah atau kegelapan menuju cahaya. Yang kedua yaitu dianugerahi keimanan. Yang ketiga dianugerahi amal soleh. Coba ulangi sama-sama ya. Dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, beriman kepada Allah, dianugerahkan amal. Berarti kalau begitu kita beramal soleh, itu adalah anugerah dari Allah. Yang keempat, silakan Pak Agil. niscaya akan dia masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus Mereka kekal di dalam. yang keempat, Allah anugerahkan dia kenikmatan yang tiada tara di hari kiamat, tidak ternilai, dimasukkan ke dalam surga. Coba sini yuk sama-sama. Berapa tadi itu? 4. Yang pertama adalah mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Yang kedua adalah beriman kepada Allah. Yang ketiga beramal. Dan yang keempat dimasukkan ke dalam. Ujungnya apa? Lihat Pak. Ujungnya Pak Agil. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Terus? Sungguh Allah telah menganugerahkan rezeki yang baik kepadanya. Sesungguhnya itu semua adalah anugerah rezeki. Berarti kalau begitu, orang yang dulunya enggak sholat jadi sholat, itu rezeki. Benar ya? Orang yang dulunya enggak punya hidayah jadi punya hidayah, itu. Orang yang dulunya enggak mau kumpul pada akhirnya kumpul ke pengajian, itu. Dan orang dianugerahkan keimanan dulunya barangkali non kemudian muslim, itu rezeki. Dan bisa beramal soleh hadir ke sini juga rezeki. Dan rezeki yang tiada ternilai di hari kiamat dimasukkan ke dalam. Jadi kalau begitu rezeki adalah bukan hanya tapi masuk surga.
Benar apa enggak ini? Maka kalau boleh saya simpulkan, rezeki adalah sesuatu yang membahagiakan. Amin. Ulangi Pak, Pak siapa Pak? Pak Primo. Pak Primo. Pak Kuntoro. Pak Primo dan Pak Kuntoro. Apa itu rezeki? Sesuatu yang maka sesuatu yang membahagiakan di muka bumi ini juga di hari kiamat itu adalah apa tadi? Maka kalau ada yang tanya apa itu rezeki, sesuatu yang membuat hati jadi bahagia, dan sebenarnya keimanan dan masuk surga itu rezeki yang luar biasa. Enggak harus apa tadi itu? Duit. Selama ini kita beranggapan rezeki adalah berarti kalau begitu sehat juga. Pilih mana? Pak Ito, Pak Primo, Pak Kunto. Pilih mana? Kaya sakit-sakitan, miskin sehat. Ini jadi doa ya. Pilih mana? Kaya sakit-sakitan, miskin tapi sehat. Ya Allah, yang di hadapan saya semoga kaya juga pada sehat ya Allah. Itu namanya Maka kalau ada yang tanya rezeki sesuatu yang Masya Allah, semoga ya kita semua. Itu rojak. Apa parola? Kaya dan sehat itu rojak. Ini kayaknya harus dirupiah nih, bahaya. Dah, kembali lagi semuanya. Tolong lihat whiteboardnya. Tolong lihat whiteboardnya. Rezeki atau rozak itu dalam Islam pembagiannya dua. Berapa tadi nih? Yang pertama yaitu, tolong lihat dulu tulisannya, barokatun. Apa namanya? Barokatun. Yang kedua namanya istidroj. Istidroj. Yang pertama apa tadi? Barokatun. Yang kedua apa itu barokatun, Ustaz? Barokatun apa itu? Sama-sama yuk. Angkat, tolong dihafalkan ya. Al barokatu ziyadatul khairi. Berkah adalah nambah baik. Berkah adalah sesuatu yang membuat kita jadi nambah baik. Berkah. Nggak pakai yang di belakang pada begini-begini palanya. Ya Allah, semoga yang palanya begini berkah ya Allah usianya. Sesuatu yang menambah baik namanya. Berarti kalau begitu kumpul temu alumni nambah baik, jadi nambah ilmu, silaturahim, juga sekaligus hiburan, jadi imun badan sehat. Maka insya Allah kumpul ini membawa Usia yang berkah, usia yang nambah baik. Ngaco aja. Masa usia berkah? Parolan itu benar, yang itu benar. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti usia yang selama ini, ya usia yang tua tapi tambah baik, berarti usia yang kalau udah tua nggak nambah baik namanya istidroj. Apes. Ada nggak udah tua tapi pikirannya masih duniawi aja, ada nggak? Tapi saya lihat di depan saya ini insya Allah adalah usia senior juga barokah. Tolong lihat sini dulu, sama-sama ulangi saya. Barokatun. Fokus dulu. Barokatun. Makanya kalau kita habis pulang tahlilan, biasanya yang punya hajat nentengin kita namanya Esek. namanya apa tadi? Nah, tapi apa itu syarat meraih berkah? Suratnya ketiga. Suratnya ketujuh, ayatnya 96. Bapak pribadi tolong terjemahkan. Keberapa tadi? Pak Agil mikrofonnya tolong berikan ke Pak pribadi. Pak pribadi. 7 ayatnya 96. Tolong lihat ada nggak kata berkah? Sudah belum? Ya Allah, semoga yang bantu Ustaz baca terjemah dimudahkan hajat urusannya ya Allah. Yuk kita baca surat apa namanya Bapak? Al-A'raf ayatnya keberapa? 96.
Tolong dicari ada nggak di ayat ini kata berkah. Ada. Yuk sama-sama angkat suaranya. Sudah belum Pak? Sudah. Pak Kuntoro udah. Pak Primo udah. Sudah semuanya? Yuk sama-sama. Al-A'raf ayatnya keberapa tadi? Pak Ito sudah Pak Ito. Yuk sama-sama bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ada enggak kata berkah? Ada. Jangan ragu, ada apa tidak? Ada. Tapi di Quran bukan barokatun, tapi nyebutnya apa? Barokah. Sini semuanya bareng-bareng yuk. Kalau yang di whiteboard, tolong tidak lihat Qurannya, lihat whiteboard. Kalau yang di whiteboard, barokatun. Kalau yang di Quran barokah. Enggak panjang Pak. Barokah. Apa tadi? Kalau di whiteboard, apa bedanya Ustaz? Kalau yang di whiteboard berkahnya cuma satu. Tapi kalau di Quran barokah, berkah. Berlipat-lipat. Masya Allah, yang ini benar dia. Ya Dari tadi benar. yang ini benar dia. Alhamdulillah ya Allah. Jarang-jarang kursi dijadikan meja ya Allah. Hanya ada di sini. Yuk, apa tadi? Kalau berkahnya cuma satu. Kalau berkah, silakan Pak pribadi. Artinya sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Tandai sebentar. Kalau seandainya penduduk negeri dua beriman dan ke depan dulu yuk. Kalau iman identik hablum, kalau takwa identik hablum. Berarti kalau begitu iman itu adalah hidup setelah mati. Maka ada hidup setelah mati. Ada surga dan neraka. Ada kuburan, keluar dari kuburan, bangkit di hari kiamat, kumpul di padang mahsyar dan menyeberangi jembatan apa tadi sih? Sirat. Maka orang kenalkan iman. Masuk nggak kalau keluarga? Masuk nggak kalau karyawan pegawai kantor? Masuk apa tidak? Masuk kalau umpama keluarga, karyawannya Pak pribadi dan kita semuanya beriman dan takwa itu apa? Takwa itu hablum, kejujuran, amanah, tidak serakah. Itu adalah takwa. Maka apa yang terjadi kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa? Apa yang terjadi? Silakan Pak pribadi. Nggak kayak Indonesia. Kami akan memudahkan untuk mereka. Sebentar. Tadi Pak pribadi terjemahkannya apa? Niscaya. Coba lihat Qurannya deh. Jangan lihat terjemahnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Setelah wattaqau ada huruf apa Pak? Kalau lihat ada huruf apa? La. Benar apa enggak? Sebenarnya la itu bahasa Arab artinya pasti. Apa tadi? Pasti. La fatahna, pasti kami Allah bukakan. Pasti. Apa tadi? Pasti. Karena janji Allah. Allah menjanjikan ada loh nanti hari kiamat. Pasti. Allah menjanjikan nanti ada surga neraka loh. Pas kalau begitu janji Allah pasti. Janji Nabi Muhammad pasti. Janjinya Ustadz betul. Enggak, jangan bilang enggak dong. Bilang aja insya Allah gitu. Banyak yang bagus. Ada nggak Ustadz yang datang pengajian datangnya telat? Yang mana dia orangnya? Udah ya. Maka janji Allah apa tadi? Pas. Makanya kita hidup ini dua, iman dan maka Allah akan bukakan barokah. Sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, jangan melanggar syariat. Udah lurus-lurus aja, pasti hidupnya berkah. Barokatin nih kalau itu. Barokah. Enakan saya nengok belah sini nih enakan ya. Berkah dari langit dan dari. Jadi kalau begitu rezeki ada dua. Yang pertama rezeki berkah. Syaratnya dua
iman dan maka kalau handphone Bapak dipakai buat Quran, Pak Agil baca Quran, Pak Budi buka Quran, ini handphone nambah baik berkah. Tapi nanti malam handphonenya dipakai buat melihat wanita terbuka aurat sambil bernyanyi-nyanyi, maka saya khawatir handphonenya bukan berkah tapi istidraj. Ada nggak udah tua masih suka dan hobi melihat perempuan cantik? Ada nggak kayak begitu? Anak musik gitu loh. Anak musik nggak begitu. Yang nggak begitu, yang mana begitu. Tadi malam baru dikirimin. Oh, pada dikirimin parolan. Saya nggak sebut yang ngirimin ya, tapi ada ngirimin. Terus jujur parolan ngeliat apa enggak? Saya bosen. Bukan rezeki malam hari bang. Saya ngomong yang apa adanya nih Ustaz. Bisa dipahami semuanya ya. Maka mulai saat ini jangan sampai handphone itu istidraj. Tapi handphone itu pengennya apa berkah. Yang saya khawatirkan, lihat apa yang terjadi. Bapak maaf ya, saya nggak menyebutkan kesalahan orang jadi pelajaran. Sedang asik joget dangdut dengan kebiduan, kemudian dia sawer, tiba-tiba ajalnya datang. Saya khawatir dia su'ul khotimah. Makanya hati-hati, endingnya begitu. Malu sama keluarga lingkungan, lebih lagi malu sama Allah. Tapi saya lihat dari wajah Pak Ito, wajah Pak Kunto, wajah Pak Roland, insya Allah wajah udah sana Pak hitung Roland tuh. baik, insya Yang disebut Allah. itu dari Ya maksudnya bapak kok tahu bahwa itu yang melakukan. Dan lagi ya. Yuk sama-sama, rezeki ada berapa tadi? Dua. Rezeki yang berkah, rezeki yang sini bareng-bareng. Istidraj apa? Berkah itu nambah baik. Sama-sama, berkah itu nambah baik. Maka Pak tolong Pak jaga temu ini, jaga perkumpulan ini, jaga alumni ini. Saya berharap pulang dari sini semua meraih berkah. Berarti nambah baik. Maka yang selama ini masih suka nonton di YouTube handphonenya udah gak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udah istighfar di bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarang tolong lihat ke sini yuk sama-sama. Sod, parolan, sifatur rozak. Tolong lihat ke sini. Apa tadi namanya tadi? Sifatur rozak. Bapak semua, Bapak sudah mulai mengetahui karakter teman-teman Bapak. Bagaimanakah karakternya Pak Roland? Begini dan begitu. Bagaimanakah karakternya Pak Pribadi? Begini dan begitu. Sekarang bagaimanakah karakter atau sifatnya Allah dalam memberikan rezeki kepada hambanya bagaimana? Nyambung nggak di semua? Allah dalam memberikan apa tadi? Kepada bagaimana? Kalau dalam bahasa Arab sifatur rozak. Ulangi lagi, apa tadi? Suratnya 34, suratnya 34, ayatnya 39. Samping kanan Pak Pribadi. Ya Allah, beliau kelihatannya CS sekali ini berdua nih, Masya Allah. Siapa nama Bapak? Ayat Giri. Ayat berapa Pak? Giri. Pak siapa namanya Pak? Giri. Giri. Ayat berapa Pak? Surat 34, ayat 39. Saya mulai kata Pak Ito, Pak Primo, Pak Kunto, Pak Roland, Pak Kuntoro, ya Pak Kun, panggilannya ya Pak. Kemudian Pak Budi, Pak Agil. Yang baca sekarang Pak Giri. Surat apa tadi? 34. Ayatnya berapa? 39. Ya Allah, Ustadz nggak ada aqua air minumnya, sabar ya Allah. Semoga ya Allah yang berikan air minum dingin, air minumnya yang dingin enak segar sekali ini ya Allah. Semoga tambah rezekinya. Ya Allah, di kopi kirain buat Ustadz yang buat dirinya ya Allah. Pak Ito sehat Pak Ito? Ya Allah. Ya. Apa tadi nama suratnya 34? Pak, nggak bisa ngomong. Nggak saya minum aqua dingin aja. Ya silakan minum ya Allah. Ya Allah. Yuk sama-sama.
Ini paling enak minum aqua dingin kali ya. Aqua maksudnya air minum dingin mineral ya. Kenapa Pak Roland bikin-bikin dadanya? Maksudnya Ustaz nolak rezeki. Bukan, kita pada nggak ngerti kayak ginian aja. Ampun ya Allah. Sampai lupa ngasih Allah. Yang dingin kayak gini. Yang dingin. Maafin ya Pak, yuk sama-sama. Pak sini deh, ke depan dulu. Ada wanita Pak pribadi, ada wanita dulunya berlumur dosa, bermaksiat, Allah ampuni dosa dengan rahmat Allah disurgakan gara-gara memberikan minum seekor. Enggak ngomongnya jangan ke depan banget matanya ya. Gara-gara ngasih minum apa tadi tuh? Nah ngasih minum binatang aja dosa diampuni, apalagi ngasih minum ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Bapak berangkat umroh. Sama-sama. Angkat suaranya bareng-bareng. Pak pribadi ada istri di sini? Istri ada? Ada. Kita bercinta kan ini. Oh, Ibu maafin Ustaz, saya canda ya Bu. Soleha dengan soleh. Dia nanya lagi. Yuk sama-sama. Suratnya apa nama suratnya? Sabah. Nomor urutnya berapa? 34. Ayatnya berapa? 39. Pak maaf ya, setiap ustadz punya penyampaian gayanya beda-beda. Benar Pak enggak nih? Ini ribet nggak buka Quran ribet nggak? Pak Roland nggak buka Quran. Saya buka video buat Bapak. Viral. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Silakan Pak Giri baca bismillah, yang lain tolong fokus silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Yuk sama-sama. Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki sesuai. Coba ulangi Pak Giri dari awal, maaf ya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Siapa yang berarti Allah melapangkan atau meluaskan rezeki, juga menyempitkan sesuai kehendaknya, atau kalau bahasa saya sesuai maunya. Yuk sama-sama bareng-bareng sini ya. Ini apa judulnya nih? Sifatul bagaimana Allah ngasih rezeki. Allah ngasih rezeki kepada hamba-hambanya di muka bumi. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Bareng-bareng. Kalau saya begini diluaskan atau dilapangkan. Ada yang makanya di muka bumi ini ada yang kaya, ada yang miskin. Itu terserah Allah. Makanya orang tua umpama anaknya 5, barangkali nggak semuanya kaya, ada yang. Maka kalau kita melihat di sana ada yang kaya, kita ucapkan ya Allah ya Razzaq. Allah memberikan rezeki sesuai dengan berarti kalau gitu bisa ngatur nggak kemana Allah ngatur rezekinya? Bisa kita atur nggak? Minta bisa, ngatur nggak Minta bisa, masya Allah luar biasa. Minta bisa, ngatur nggak? Bisa, jadi bisa nggak ngatur Allah kemana rezekinya? Nggak bisa. Jadi ngatur Allah nggak bisa. Kalau ngatur Ustadz bisa. Enggak juga. Enggak sih. Bisa dipahami semua ya. Ya berarti Allah ngatur rezeki kepada siapa yang Dia. Coba lihat Qurannya, jangan terjemahnya. Qul inna rabbi yabsutu. Pak Ito, qul inna rabbi yabsutu. Apa tadi? Yabsutu. Tolong lihat semua tulisannya di sini. Tolong lihat sini. Apa? Sutu. Apa tadi? Sutu. Tolong ke sini lihat bareng-bareng. Apa tadi? Ujungnya huruf apa? Ini adalah kata kerja. Kalau subjeknya Allahnya berarti basit.
Al-basitu. Bareng-bareng. Al-basitu. Al-basit. Kalau saya dulu, semuanya Pak pribadi, Pak Giri, ke depan dulu. Al-basit. Kebalikan dari al-basit adalah al-qabid. Apa tadi? Al-qabid. Makanya ada laki-laki namanya Abdul Basit. Saya belum pernah nemuin ada laki-laki namanya Abdul Qabid. Berarti kalau nama laki-laki Abdul Qabid semasa hidupnya khawatir selalu sempit. Tapi ada nggak namanya Abdul Basit? Selalu. Kalau Abdul Qabid, kalau Qabid, makanya Allah maha menyempit. Kita baca Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai Al-Basit. Ya Allah mudahkan jamaah ya Allah. Saya mau keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Bareng-bareng. Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Qabid, Ya Basit. Sekarang tidak lihat handphonenya. Kalau ada pelitnya juga dong ya, Qabid gitu. Ya Basit. Ke depan dulu yuk, sama-sama. Saya ingin jawab dulu, sudah paham karakter dia. Yuk, sama-sama fokus dulu bareng-bareng ke saya ya. Lihat sini ya, Bapak lihat. Allah maha menyempit. Allah maha Saya dulu bareng-bareng. Yang disempitkan belum tentu hina. Yang dilapangkan belum tentu mulia. Sama-sama. Yang dilapangkan belum tentu. Yang disempitkan belum tentu. Berarti orang miskin belum tentu. Orang kaya belum tentu mulia. Maka kalau ada yang kaya kita lihat dan yang ada miskin, ya Allah ya Qabid, ya Allah ya Basit. Memang hak dia. Ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan. Tapi yang dikayakan belum tentu. Yang disempitkan. Makanya orang yang pertama kali masuk surga kata Nabi adalah orang yang miskin. Ya Allah mudahkan ya Allah. Orang yang pertama masuk surga orang miskin. Kenapa orang miskin duluan Ustaz? Karena nggak ditanya dari mana dan kemana hartanya. Kalau orang kaya akan ditanya dari mana dan kemana hartanya. Berarti kalau begitu ada kaya dan miskin, jawablah sunnatullah. Ustaz, Ya. kalau nggak ada yang miskin susah sedekah. Ya, makanya saya bilang sunnatullah. Kayaknya nggak bisa sedekah. Susah. Adanya kaya dan miskin adalah Kalau umpama di muka bumi ini dibuat Allah semuanya nggak berputar. Benar apa enggak nih? Makanya statis adanya kehidupan yang dinamis karena adanya saling membutuhkan. Yang miskin butuh, yang kaya juga butuh ya. Kalau semuanya, makanya kalau ada yang kaya dan miskin, jawablah sunnatullah. Tapi ingat, kaya bukan berarti mulia, miskin bukan berarti pilih mana. Kaya enggak mulia, miskin Kaya mulia. mulia. Minum Pak enak. Ya Allah ya Rahman. Berkah semuanya ya. Minum Pak Ito. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Silakan Pak Ito baca bismillah Pak Ito. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Stop dulu. Kirain mau Ustaz. Alhamdulillah. Ya, sekarang sini semuanya Bapak tolong lihat ke apa yang saya catat di sini. Nih, coba lihat sini. Kelihatan nggak Pak Giri? Kelihatan Pak, tidak Yang pojok Pak siapa namanya Pak? Pakai kacamata Pak. Ya. Oh, si Roh. Pak. Bapak dulu. Rahmat artinya kasih sayang.
harapan orang tuanya kalau dalam kehidupan obrolan keseharian pergaulan memberikan kasih sayang. Kalau perempuannya rahmah. Samping Pak Rahmat Pak Karyanto. Lagi. Tolong dia sini Pak Rahmat Pak Karyanto. Yang ini. Kelihatan nggak? Nggak, maksud saya tulisannya ada nggak? Tulisannya ada nggak yang ini? Hadisnya Bukhari 7378, Muslim 7258. Ikuti saya sama-sama bareng-bareng. Qala Rasulullah ma ahadun asbaru ala ada sami'ahu minallah. Tolong ulangi saya. Tidak ada satu makhluk pun yang melebihi kesabaran Allah. Jadi kalau begitu nggak ada manusia melebihi kesabaran Allah. Sesabar-sabarnya manusia pasti nggak sesabar Allah. Benar bang? Betul ya Allah, sabar ya Allah. Makanya Allah menyatakan dirinya di Asmaul Husna yang paling ujung, yaitu As-Sabur. Apa tadi? Makanya ada laki-laki Pak Ito namanya ya Allah, mudahkan dia ya Allah. Ini harus dicabut kayaknya, harus dicabut nih. Tidak ada satu makhluk pun yang melebihi kesabaran. Makanya Allah menyatakan dirinya di ujung Asmaul Husna As-Sabur, yang maha sabar. Makanya ketika itu ya Allah ya Sabur, maha sabar. Makanya yang paling sabar adalah siapa? Ada Allah dengan ini Ustaz. Coba sini bareng-bareng ya. Fokus ya. Yada'una lahul walad. Allah dituduh punya anak. Bareng-bareng. Allah dituduh punya anak. Jadi ada nggak manusia yang hidup di muka bumi ini nuduh Allah punya anak? Ada. Kalau kita orang Islam lam yalid. Bareng-bareng lam yalid. Tapi ada nggak manusia yang nuduh Allah punya anak? Ada. Siapa dia Ustadz yang nuduh Allah punya anak? Suratnya ke-9 ayatnya 30. Keberapa tadi suratnya? Tolong berikan ke Pak Rahmat. Tolong berikan ke Pak Rahmat mikrofonnya. Ke-9 ayatnya 30. Surat ke-9 ayat berapa tadi? Ya Allah, enak sekali air adem ya Allah Ibu. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Saya pikir kopinya nawarin Ustaz, ternyata enggak dia ya Allah. Ya saya bersama ya. Semoga barokah. Kita enak ya. Kita itu sendiri enak ya. Pak Rahmat. Ya. Udah ketemu belum? Ya. Surat apa namanya? At-Taubah. Ayat berapa? Tolong langsung terjemahkan Pak Rahmat, pelan-pelan Pak Rahmat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Sini dulu, lihat Qur'annya. Tolong lihat Qur'annya. Wa qalatil yahudu Uzair. Bareng-bareng. Wa qalatil yahudu Uzair. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Teruskan lagi Pak Rahmat. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Ke depan dulu pandangannya. Sama-sama. Siapa yang nuduh Allah punya anak? Yahudi dan Nasrani. Saya. Yang nuduh Allah punya anak, 1 orang Yahudi, 2 orang Nasrani, 3 orang kafir Quraisy. Siapa yang nuduh Allah punya anak? 3 orang Yahudi. Siapa yang nuduh itu Allah punya anak? Siapa yang dituduh? Uzair. Nanti kita bahas insya Allah. Apa tadi namanya? Uzair. Yang kedua, siapa yang dituduh Allah punya anak? Namanya Nabi Isa. Dan yang ketiga, orang kafir Quraisy mengatakan malaikat, anak perempuannya Allah. Ketika dituduh Allah punya anak, sebenarnya langit hampir terbelah, bumi terbelah dan gunung hancur. Allah nggak suka disebut punya. Yuk bareng-bareng. Siapakah manusia yang dituduh orang Yahudi anaknya Allah? Bukannya Uzair, Uzair. Astagfirullahaladzim. Sini Uzair. Parolan ulangi barusan angkat suaranya. Uzair. Masya Allah. Nggak boleh meremehkan beliau. Siapa Pak Rahmat yang dituduh Allah punya anak?
dari kaum Nasrani? Ya Allah, dari yang baca ini Allah. Nabi siapa tadi? Siapa yang dituduh Allah punya anak bagi orang kafir Quraisy, yaitu malaikat disebut anak perempuan Allah. Sekarang kita bahas siapa dia Zair. Siapa dia Zair? Yaitu Quran surat kedua. Tolong buka Qurannya. Keberapa tadi suratnya? Kedua. Ayatnya 259. Ya Allah yang ribet buka Quran, semoga tambah rezeki, mudahkan urusannya ya Allah. Ayat berapa tadi? Nah, silakan Pak, silakan Pak. Pak Rahmat silakan angkat suaranya. Surat kedua ayat berapa tadi? 2. Ya Allah yang ribet buka handphone, tambah rezeki, mudahkan urusan. Berapa tadi? 259. Silakan Pak Rahmat. Langsung terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Sini semuanya. Ada orang lewat ke satu kampung, kampungnya sudah hancur. Yang menghancurkan ulama tafsir mengatakan Buhtansor. Siapa tadi? Ada 4 raja dunia, 2 muslim, 2 kafir. 2 yang muslim, Zulkarnain dan Nabi Sulaiman. Sedangkan yang kafir Namrus dan Buhtansor. Buhtansor adalah raja penghancur Bani Israel sebelum Hitler. Apa tadi? Maka ketika orang ini ngelewatin satu negeri, sudah pada hancur, orangnya pada bergeletak. Takkan apa yang terjadi? Dia mengatakan, bagaimana nih Allah hidupkan orang yang udah pada mati dan pada hancur? Apa yang terjadi? Barusan dia ngomong begitu, lalu Allah matikan dia. Nyambung apa enggak nih? Barusan dia ngomong langsung diapakan sama Allah? Dimatikan. Teruskan lagi Pak Rahmat, teruskan lagi. Ya Allah, sabar ya Allah. Pak Rahmat, Pak Rahmat sehat. Ya Allah. Pak Rahmat. Kayak gini suaranya enak tuh Pak gini. Ya. Lalu Allah mematikan selama 100 tahun. Maka orang itu dimatikan sama Allah berapa lama? Nah, teruskan lagi Pak. Udah lagi deh. Teruskan lagi. Kemudian membangkitkannya kembali. Dia Allah bertanya, Ya. berapa lama engkau tinggal di sini? Sini semuanya deh, biar simpel. Orang itu dihidupkan lagi sama Allah setelah dimatikan berapa lama? Maka kemudian ketika dia bangkit, ditanya, kamu berapa lama? Dia bilang cuma setengah hari atau 1 hari. Allah katakan, lihatlah, ini melalui malaikat, lihatlah makananmu, ternyata jus dan anggurnya masih utuh, tapi keledainya yang dibawa sudah hancur. Maka di hadapan dia Allah menghidupkan tulang belulang keledai, dijadikan satu dan dihidupkan lagi. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Maka kemudian dia kembali ke negerinya, tapi negerinya nggak ada yang mengenali dia karena dia sudah menghilang dari negerinya selama. Maka kemudian ternyata di tempat itu ada nenek tua yang bisa mengenalinya. Kata nenek tua, wahai manusia, lihatlah apakah di punggungnya ada tanda. Maka ketika dilihat punggungnya ada tanda, maka inilah benar yang dulu meninggalkan negeri kita. Tanyalah, sebutkanlah kitab Nabi Musa. Maka orang ini menyebutkan kitab Nabi Musa dengan hafal tanpa menulis. Akhirnya orang-orang Yahudi menuduh dialah putranya Allah, yaitu Uzair. Do you understand? Bisa dipahami semuanya? Coba tes Pak Rahmat, siapakah dia Uzair? Ya Allah mudahkan ya Allah. Tolong tes Pak Rahmat, tolong jawab siapakah dia Uzair? Orang Ya Allah, ya Allah, sabar ya Allah. Pak Ito, tolong jawab siapakah dia Uzair? Orang yang telah mati 100 tahun yang dianggap oleh orang Yahudi adalah Tuhan. Masya Allah. Karena dia hafal kitab Nabi Musa. Makanya dialah yang dihidupkan
dihidupkan setelah mati selama 100 tahun. Ya habis. Lagi enak-enak. sama-sama deh. Bisa ngatur Allah enggak? Ngatur Ustaz? Peminta. Yuk sama-sama bareng-bareng. Siapakah yang dituduh anaknya Allah orang Yahudi? Kalau ditanya siapakah dia Uzair, maka jawablah Quran surat kedua 259 yang pernah dimatikan selama. Yang kedua, siapakah yang dituduh Allah anaknya Allah dari kaum Nasrani? Nabi Isa. Dan siapakah yang dituduh Allah punya anak dari kaum kafir Quraisy? Coba sini bareng-bareng. Angkat suaranya. Angkat suaranya. Summa yu'afihim wa yarzuquhum. Meskipun Allah dituduh punya, Allah tetap ngasih maka Allah ngasih rezeki. Yang kedua, tidak pilih kasih. Tapi ada disebutkan ada 8. Udah saya kemarin aja ngomongnya. Tidak pilih apa tadi? Tidak pilih apa? Maka kalau gitu dia mau beriman dia nggak beriman. Dia mau sholat, dia mau nggak sholat tetap dikasih. Wahai bapak itu, ada nggak orang kaya tapi nggak sholat subuh? Ada nggak orang kaya tapi nggak ibadah? Makanya Allah ngasih rezeki nggak pilih kasih. Itulah Ar-Razzaq. Ya bareng-bareng. Allah ngasih rezekinya sesuai kehendaknya. Nggak bisa mengatur Allah. Ada yang kaya, ada yang. Yang kedua, Allah ngasih rezekinya tidak pilih. Maka kalau kita lihat nggak pernah ibadah, zikirlah ya Allah ya Razzaq. Kalau kita umumnya ngasih sesuatu kepada orang yang kita sukai. Kalau orang kita nggak suka atau bahkan benci sama kita mungkin nggak ngasih. Maka kita sama Allah jangan disamakan. Allah mah ngasih mau dia suka apa enggak tetap di. Maka mulai saat ini kalau kita pengen bersedekah, orang itu kita enggak sukai, bolehlah zikir ya Allah ya Razzaq. Apa tadi? Ya Allah. Kalau Bapak Pak Roland baik sama saya balas kebaikan Pak Roland. Baik sama orang yang udah baik itu biasa, tapi baik sama orang yang enggak baik. Sebentar dulu, belum selesai pembahasannya. Baru 2, sisa 2 lagi. Mudahkan ya Allah. Pertanyaannya nanti. Yang ketiga, Allah bagaimana saya udah tahu karakternya, makanya saya nggak mau fokuskan. Yang ketiga, bagaimana Allah dalam memberikan rezeki. Yang ketiga, kalau manusia ngasih sesuatu bilang begini, dasar tuh orang nggak tahu ucapan. Terima kasih. Udah dikasih hati. Kalau Allah ngasih nggak pernah minta balasan. Sama-sama, Allah ngasih nggak pernah minta apa, apalagi ucapan terima kasih. Makasih aja. Mulai saat ini kalau kita ngasih ngarepkan balasan dari yang kita kasih, itu cuma sedikit, tapi balasan Allah sangatlah besar. Sama-sama Pak Rahmat, bareng-bareng. Allah ngasih rezeki sesuai. Allah ngasih rezeki tidak pilih. Allah ngasih rezeki nggak pernah minta apalagi ucapan terima kasih. Maka kalau Bapak ada yang bilang nggak tahu ucapan terima kasih, tunjukkan Allah ngasih nggak pernah butuh ucapan terima kasih. Benar apa enggak ini? Dan yang keempat, suratnya ke-42 masih Pak Rahmat. Keberapa tadi suratnya? 42. Suratnya 42. Ya sebentar Pak, saya lupa juga, astagfirullahaladzim. Ayat ya Allah, sabar ya Allah. Keberapa tadi? 42 ayatnya 27. Suratnya 42 ayat berapa tadi itu? 27. Sudah belum? Sudah belum? Silakan Pak Rahmat, tolong jawab, tolong baca langsung terjemahnya. Seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba. Yuk ulangi sama-sama. Seandainya Allah melapangkan kepada apa yang terjadi? Silakan Pak Rahmat. Niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Maka niscaya dia berbuat melampaui Batas. Coba ke saya dulu yuk. Fokus semuanya ya. Kalau Allah berikan rezeki kepada dia, khawatir Allah dia melampaui
Berarti kalau begitu ilmunya Allah mengetahui ilmu yang akan datang. Ya. Benar apa enggak? Ya. Manusia yang akan terjadi enggak tahu. Makanya Allah memberikan rezekinya sesuai dengan bukan Kemampuan. Aduh ya Allah kepentok, astagfirullahaladzim, ya Allah sabar ya Allah, dengkul kepentok, ya Allah semoga di besi jadi saksi ya Allah. Allah memberikan rezekinya sesuai dengan apa ya bahasanya itu, sesuai dengan apa Pak Roland? Bukan sesuai dengan porsinya. Apa bahasa enaknya ya? Ukurannya. Sesuai dengan apa tadi? Ukurannya. Maka kalau begitu khawatir kalau Allah ngasih rezeki kita lebih, kita akan semena-mena di muka bumi ini. Makanya Allah ngasih rezeki sesuai dengan ukurannya. Dengan ilmunya Allah tidak terbatas. Ilmunya manusia ulangi lagi Pak Rahmat dari awal, silakan. Seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, Terus? niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Terus? Akan tetapi Dia menurunkan apa yang Dia kehendaki. Ada. Maka kalau begitu ada nggak orang miskin tapi rajin ibadah? Nggak ada apa tidak? Kalau dikasih kaya, khawatir nggak ibadah. Maka itulah Allah Maha apa tadi? Tahu. Makanya ilmu Allah jangan samakan dengan ilmu kita. Kalau ilmu kita terbatas, tapi kalau ilmunya Allah Luas. tutup terakhir. Amalan pendatang rezeki. Terakhir, amalan pendatang. Silakan terakhir Pak Rahmat, semoga Pak Rahmat tambah rezekinya. Amin. Suratnya yaitu 24. Ada nggak Ustadz yang sombong dikit-dikit bahasa Inggris? Yang mana dia orangnya? Suratnya 24, ayatnya 32. Suratnya 24, ayat berapa tadi? 32. Yuk kita baca terakhir. Ya Masya Allah. An-Nur, ayat berapa? 32. Sudah belum? Sudah. Yuk sama-sama. Tolong dong ayat ini dicatat, disimpan. Enggak, bareng-bareng baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum. Yuk sama-sama ulangi. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Pak Rahmat, sampai situ dulu Pak Rahmat. Tolong dibaca terjemahnya Pak Rahmat. Semoga barokah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Ulangi yang awal. Ya. Ulangi yang awal. Dari awal. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Kesini dulu. Bisa nggak Bapak bedakan nikahkan dan nikahi? Bisa. Gimana? Nikahkan dari wali. Nikahkan dari wali. Astagfirullahaladzim. Bisa nggak bedakan nikahkan dengan nikahi? Sama-sama. Bisa nggak bedakan nikahkan dengan nikahi? Kalau menikahkan kita yang menikahkan dia, kalau menikahi kita yang jadi pelakunya. Coba ulangi Pak Ito. Apa bedanya menikahkan dengan menikahi? Kalau kita menikahkan orang lain. Kalau menikahi ya diri kita menikahkan. Udah berapa? Setuju. Betul, Ada lagi yang perlu dinikahi. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi di ayat ini menikahkan apa menikahi? Menikahkan. Anak, ponakan, sepupu, orang yang ada dalam tanggungan kita, maaf ya, mungkin ART, mungkin driver, dia udah ada calon, mau nikah nggak mampu, maka kita yang ada rezeki bantulah pernikahannya. Itu maksudnya. Maka khawatir kalau dia berduaan selama-lamanya bisa menimbulkan fitnah. Siapa namanya Pak? Kita lihat namanya Pak.
Pak Riko panjang umur sehat rezeki. Khawatir mereka berduaan bisa menimbulkan. Maka kalau begitu di ayat ini perintahnya nikahkan orang yang gak mampu nikah. Itu kewajiban kita. Khawatir bisa menimbulkan fitnah. Coba lihat Qurannya. Teruskan lagi Pak. Tolong terjemahkan Pak Rahmat. Teruskan. Baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin. Stop. Bareng-bareng. Jika mereka yang mau menikah, apa yang menikahkan? Merekanya itu yang mau menikah, apa yang menikahkan? Yang mau nikah. Tapi kalimatnya di Quran bukan miskin. Lihat deh. Iyakunu fuqara'a. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Iyakunu, jika yang mau menikah fakir. Bentuk jamaknya fuqara. Apa bedanya miskin sama fakir? Kalau miskin punya penghasilan enggak cukup, kalau fakir dia bahkan enggak punya. Maka jika yang mau menikah miskin, lihat Qur'annya deh. Lihat Qur'annya dari awal. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a. Jika yang mau menikah fakir. Setelah fuqara, lihat Qur'annya. Yukni. Apa namanya? Yukni artinya qani, kaya. Allah Maha Qani, kaya. Makanya ada laki-laki namanya Abdul Qani. Maka jika yang mau menikah miskin, yukni, Allah akan memberikan kekayaan himu kepada mereka yang mau menikah. Nyambung apa enggak nih? Jadi kalau begitu dengan menikah, Allah tambah kaya. Benar ya? Kaya itu berarti rezeki. Maka kalau begitu amalan pendatang rezeki yaitu nikah. Jangan takut nikah karena rezeki akan datang. Maka kalau ada orang bilang begini, kalau nikah orang dikasih rumput, tunjukkan ayat ini. Jangan takut, Allah yang ngasih rezeki. Tapi ada orang yang salah memahami. Kalau begitu saya apa Pak? Nikah yang banyak itu supaya rezekinya banyak. Itu ya, Ustaz ya. Ini bininya 4 nih. Ada nggak Ustadz atau Kiai istrinya 2? Ada. Ada ya. Apa yang terjadi Ustadz? Berarti kalau begitu pendatang rezeki adalah nih. Sini ke saya. Fokus ya. Ini suami, ini istri. Ulangi. Suami, istri. Cocok hidup dalam berumah tangga. Nikah. Maka nambah apa kurang? Maka itulah yang disebut nikah penambah rezeki. Maka suami bisa naik jabatan, bisa gaji nambah, diberikan fasilitas ini dan itu karena wasilah adanya istri. Tunjukkan istri namanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman. Siapa namanya? Pak siapa namanya? Semoga Pak Enan tambah rezekinya. Wahai Pak Enan, amalan pendatang rezeki adalah Istri. Istrinya ada tuh Pak. Nikah. Ada istrinya di sini? Dia ngomong gitu kan ada Berarti istri. kalau begitu, yang mana isinya Pak? Berarti kalau begitu, amalan pendatang rezeki adalah nikah. Maka suami jangan sombong, dia bisa sukses berhasil karena adanya Pernikahan. Pak Ito sama dengan Pak Riko. Ulangi Pak Riko. Apakah benar Pak Ito? Benar. Itu pemahaman yang salah. Tutup terakhir, berikan ke Pak Riko mikrofonnya. Suratnya 17. Terakhir, surat berapa tadi? 17. Ayatnya 31. Suratnya 17. Ayatnya berapa tadi? 31. Suratnya 17. Ayatnya berapa? 31. Yuk sama-sama silakan Pak. Enggak langsung terjemah Pak Riko. Ya langsung mikrofonnya tempelkan seperti Pak Rahmat tadi. Suaranya kencang. Mikrofonnya ditempelkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Orang Arab dulu jahiliyah suka membunuh
Karena mereka beranggapan anaknya banyak yang diberikan makan. Mereka takut dengan kemiskinan. Tapi Allah bantah dengan ayat ini. Mikrofonnya sedikit ditempelkan biar terdengar suara jelas. Silakan Pak Riko. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Siapa mereka itu? Orang Quraisy. Orang Quraisy. Ya Allah, Rahmatullah, ya Allah. Ini efek karena khawatir matanya melihat sesuatu yang haram di YouTube. Ya Allah. Ulangi Pak Riko, ulangi Pak Riko. Ibu yang bertiga, maaf ya, Ustaz tahu saya gayanya kayak begini. Kalau gaya serius mereka nggak fokus nih. Nah, makanya saya pengalaman. Sebenarnya sih temanya Bu seharusnya sakaratul maut. Sesuai dengan usia ya. Maafin Ustaz ya. Entah kapan temanya azab kubur. Azab kubur. Tolong ingati saya, temanya azab kubur. Ya, ulangi Pak Riko. Pak Riko ulangi, silahkan pelan-pelan Pak Riko. Kamilah yang memberi. Enggak ulangi dan janganlah. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Terus Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. merekanya siapa? Jangan ragu Pak Riko siapa? Sekarang ganti kata mereka dengan anak-anak. Yuk, Kamilah Yang memberi rezeki kepada anak-anak dan kepadamu. Jadi kalau gitu ke depan dulu, anak kita sebenarnya yang ngasih rezeki bukan kita hanyalah wasilah. Pegang ayat ini, jangan mengatakan nah kamu kalau nggak bapak biayain kuliah nggak bisa jadi orang. Enggak, anak itu rezekinya dititipin sama Allah ke kita. Ya broker. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman. Masa broker rezeki? Gimana Pak Ito? Ulangi Pak Ito gimana? Semua karena Allah, jadi rezeki dari Allah. Iya, anak itu kan masih kecil. Kalau dikasih rezeki ke mereka nggak bisa ngurus, dititipin ke kita sebagai orang. Jadi kalau begitu apa yang terjadi mulai saat ini yakini dia itu rezekinya dari Allah, kita yang jadi wasilahnya. Nyambung apa nggak semuanya nih? Jangan pernah mengatakan kamu nggak bisa kuliah kalau nggak bapak biayain, coret. Kita hanya atau perang. Berarti kalau gitu amalan pendatang rezeki selain nikah yaitu anak. Makanya orang tua dulu bilang banyak anak banyak istri. Wih, banyak istri banyak rezeki banyak. Terakhir tutup. Wahai Bapak Ito, tolong terjemahkan surat 25. Ini dia yang dari tadi nih. Berikan mikrofonnya Pak Riko. Ayatnya. Surat 25 ayatnya 67. Pak Ito, angkat suaranya Pak Ito. 25 ayat berapa tadi? 67. 25 ayat berapa tadi? Pak Ito tolong mikrofonnya ditempelkan dan diangkat suaranya. Ini nih yang tadi ngomong istri-istri melulu. Ini ya. Keberapa tadi sudah tadi? 25 ayatnya berapa? Mikrofonnya ditempelkan Pak. Sebentar Pak Ito. Pak Roland, semuanya Pak Iko. Saya melihat ada inner beauty kebaikan di wajah Pak Ito. Alhamdulillah. Silakan Pak Ito, mikrofonnya Pak Ito ditempelkan. Ya, angkat suaranya ditempelkan. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Ulangi lagi pelan-pelan. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, Sama-sama, tidak berlebihan, juga tidak. Jadi kalau begitu tolong jawab, sedekah boleh nggak berlebihan? Ulangi lagi terakhir, silakan Pak Iko. orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan Itulah tidak ibadah pula rahman. Kalau sedekah nggak juga enggak, tengah-tengah antara itu. Sama-sama, tidak juga tidak. Semuanya kesini semua. Kalau ada orang bilang ke kita, udah deh tabungan rekening kita dinolkan aja, sedekahkan semua, tunjukkan ayat ini. Bodoh itu sih ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Siapa Pak Enam? Pak Enam tadi ada lagi bilang orang tua broker. Astagfirullah, ya Allah ya. Sini bareng-bareng ya. Maka
Udah deh, tabungannya di bank, dinolin aja, sedekahin aja. Tunjukkan ayat ini. Akhirnya bisa jadi minta sedekah tuh dan nol Ya minus. Allah, saya diprologi, saya ngomongnya di sini ya. Tolong fokus dulu sebentar. Kalau jangan sedekah juga jangan tengah-tengah antara itu. Kenapa begitu Ustaz? Bapak Ibu semuanya, Nabi nggak menyukai sahabatnya sedekah semuanya. Karena kata Nabi, kamu punya istri dan anak. Maka kalau kita sedekahnya nol, besok anak mau sekolah, sedekah suami nafkahi anak istri bukan sunnah. Itu sahabat setan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini harus dirukyah benar-benar nih. Sesuai dengan bajunya hitam, ya Allah. Bisnis sekali, ya Allah. Dan sini bareng-bareng ya. Nggak suka kalau orang bersedekah maka kalau bersedekah jangan berlebihan juga. Apa yang terjadi? Sini deh. Nabi berpesan, jangan sampai kita meninggal dunia, anak-anak kita yatakaffafuna anin nas. Jangan sampai kita meninggal, anak kita minta-minta. Maka kalau ada orang bahkan ustadz menyuruh kita sedekah 0 kosongkan, tunjukkan ayat ini. Allah nggak suka kita sedekah berlebihan. Kenapa Pak Enang begini-begini sambil begini-begini malahnya? Berikan mikrofonnya. Ya Allah, ini dia nih. Pegang mikrofonnya. Pak Enang, kenapa begini-begini malahnya sambil sedekah? Kenapa? Batasannya berlebihan dan kikir itu apa? Maksudnya kita nggak boleh terlalu juga nggak boleh terlalu maka ukurlah diri kita ketika bersedekah, karena sedekah itu sunnah, tapi menafkahi keluarga mana yang didahulukan, sunnah apa wajib? Maka kalau kita nolkan semua tabungan kita, maka ketika anak butuh, maka itu akan menyusahkan kita. Inilah Quran. Ada lagi di Quran surat yang lain, jangan sedekah berlebihan. Maka mulai saat ini kita bisa begini. Ketika kita meninggal, maka harta kita diwariskan kepada. Maka kalau begitu, dalam harta Bapak, dalam aset Bapak, ada haknya anak. Maka Bapak dan kita bisa begini, itu karena wasilahnya anak. Maka amalan pendatang rezeki selain nikah adalah anak. Time is over, insya Allah. Ya silakan. Tadi kan Singkat padat. bahwa Allah yang melapangkan rezeki, Allah juga yang menyempitkan. Apakah gunanya kita berdoa minta rezeki kalau itu udah given? Baik, apa bedanya kita berdoa dan berdoa dan berusaha minta rezeki? Jawabannya surat 13 ayat 11. Tolong berikan ke Pak Ito. Hubungannya tadi dengan Allah. Surat ke-13 ayat 11. Enggak ada hubungannya, jawabannya ada di sini. Enggak ada hubungan. Surat 13 ayat 11. Berapa tadi surat berapa tadi? 13 ayat 11. Surat 13 ayat berapa tadi? 11. Sudah belum? Pak Ito langsung terjemahkan Pak Ito. Pak Ito silakan. Baginya manusia ada malaikat yang menyertai secara bergiliran dan di depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Terus Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Allah nggak akan mengubah kita sampai kita mau mengubah diri kita. Sama-sama, Allah tidak akan merubah diri kita sebelum kita mau merubah. Memang rezeki udah ditentuin, tapi yang di sana bisa dirubah insya Allah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Apa ini? Doa. Yang kedua ikhtiar. Ini restoran, ini kafe, kedepannya gimana rezekinya udah ada nggak di Lauhul Mahfuz? Udah ada belum? Tapi seiring Pak pribadi datangkan hadir ke sini, kemudian mendoakan, kemudian ikhtiar semangat bekerja, itulah yang Maka jangan pernah mengatakan alah ntar juga rezeki datang, nggak bisa. Itu sesuai dengan doa dan ikhtiar kita. Tapi kalau saya itu Tapi kafir yang berikhtiar dapat juga rezeki, maksud saya gitu loh. Ya Allah, Ustaz dibentak-bentak sabar ya Allah. Berarti kalau gitu ikhtiar itu juga mendatangkan rezeki.